Halo Kak Sela. Alhamdulillah. Sehat-sehat Ibu ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Erwina dari Kepoh Baru. Pagi Kak Sela. Oh iya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat, alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah. Semangat. Oke. Ya. Bu Yun dari Kecamatan Ngasem ya Bu Yun ya. Iya, ya betul. Oke. Alhamdulillah. Baik. Para pemirsa, selamat pagi semuanya ya. Masih bersama kami blogger Bojonegoro bersama bersama IGTKI PGRI Bojonegoro, Himpauti Bojonegoro dan relawan TIK Bojonegoro. Hari ini merupakan hari keempat ya. Kita akan bahas tentang media pembelajaran di era pandemi ini. Jadi bunda-bunda luar biasa yang depan kita ini di layar Anda semuanya akan bercerita bagaimana mereka berjuang menyajikan media pembelajaran di era pandemi ini ya. Baik, kesempatan pertama mungkin nanti seperti biasa ya tiap hari kita kasih kesempatan 10 menit. Yang pertama yaitu mengenalkan profil pribadi, profil lembaga, kemudian tema utama kita yaitu media pembelajaran selama pandemi COVID. Kesempatan pertama nanti akan disampaikan oleh Mbak Erwina dari Himpauti Bojonegoro. Kalau ada presentasi disiapkan dulu Mbak Erwina ya, disiapkan PowerPoint-nya. Baik, langsung aja minta tolong admin nanti kalau presentasinya dimunculkan mohon ditampilkan ya. Kita akan simak bersama. Baik, kesempatan pertama kita akan berikan sepenuhnya kepada Himpaudi Bojonegoro yang diwakili oleh Mbak Erwina dari KB Tarbiyatus Sibyan Desa Berangkal Kecamatan Kepoh Baru Bojonegoro. Waktu dan layar kami serahkan sepenuhnya. Monggo. Baik, terima kasih Kak Sela dan operator yang berbahagia pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi seluruh Laskar Himpaudi, seluruh wali murid yang barangkali hadir, khususnya ibu-ibu generasi penerus bangsa Indonesia dan keluarga blogger Bojonegoro dimanapun Anda berada. Bunda Sri Wahyuningsi SPD, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Erwin. Semoga sehat terus Ibu, sukses selalu dan tetap di rumah saja Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Erwianti, saya lebih akrab dipanggil Erwina. Saya adalah salah satu pendidik di PAUD Tarbiyatus Sibyan, Desa Berangkal, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. PAUD Tarbiyatus Sibyan ini memiliki dua layanan. Yang pertama adalah kelompok bermain dan Raudatul Atfal. Pagi ini dengan difasilitasi oleh keluarga besar blogger Bojonegoro, bekerja sama dengan pengurus daerah Himpaudi, Kabupaten Bojonegoro, dan organisasi Mitra PAUD IGTKI, kami akan ikut nimbrung ngobrol santuy gitu ya bahasanya Kak Sela. Jadi bagi yang belum gabung, ayo kita buka Facebooknya atau bisa diikuti di channel YouTube Anda. Jangan lupa like, komen pada Facebook, tapi harus klik tombol mengikuti blogger Bojonegoro dulu. Jangan lupa itu. Atau bisa like dan subscribe pada channel YouTube Anda. Terima kasih. Apabila perkenalan ini masih kurang, bisa dilanjutkan di kolom komentar nanti. Terima kasih dari saya. Lanjut, saya serahkan ke Kak Sela lagi. Oke, baik. Langsung, Mbak. Ya, langsung aja. Presentasi apakah sudah siap, Mbak? Presentasi sudah siap. Oke, sudah di share screen? Oke, mohon admin dibantu admin. Ya. Oke, sambil saya jalan mau aja menyampaikan profil Mbak saya dulu. Dari Kak Sela, halo? Ya, silakan. Oke. Ya. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Kami mewakili Lembaga KB Tarbiyatus Sibyan. Lembaga KB Tarbiyatus Sibyan ini berdiri sejak tahun 2005 dan menjadi salah satu lembaga yang berdiri pertama kali di Kecamatan Kepoh Baru ini. Pada awal berdirinya, beliau sekaligus sebagai pendiri dan ketua pengelola adalah Bunda Hajah Mu'assomah Sarjana Pendidikan. Namun sejak tahun 2014, lembaga ini mengalami pergantian pengelolaan
yang tadinya ketua pengelolanya Bunda Hajah Muasomah, dilanjutkan perjuangannya oleh Bunda Lili Rusdiana Sarjana Pendidikan. Lembaga kami punya visi dan misi membentuk anak berkarakter Islami, cerdas, terampil, kreatif, mandiri, dan berakhlak mulia. Lembaga kami juga sudah terakreditasi oleh Bank PT dengan nilai baik. Lembaga kami memiliki 3 ciri khas yang kami yakini belum dimiliki oleh lembaga lain di Kecamatan Kepo Baru ini. Yang pertama adalah anak-anak alumni PAUD Tarbiyatus Sibyan hafal minimal 25 surat pendek dalam Al-Quran. Yang kedua, mampu praktek sholat dan hafal bacaan-bacaan dalam sholat. Dan perlu diketahui, anak didik PAUD Tarbiyatus Sibyan ini pernah mendapatkan juara 1 dalam lomba sholat subuh berjamaah tingkat kabupaten. Yang ketiga, selama 3 bulan sekali selalu mengadakan evaluasi pembelajaran bersama orang tua yang bertajuk Sekolah Orang Tua. Selain 3 dari kelebihan tersebut, masih banyak lagi kelebihan di lembaga kami. Seperti hafal doa-doa sehari-hari, hafal hadis-hadis sederhana, hafal Asmaul Husna, dan sebagainya. Atau untuk lebih jelasnya, para orang tua atau calon wali murid KB Tarbiyatus Sibyan bisa datang langsung di lembaga kami yang beralamat di RT 3 RW 1 Desa Brangkal, Kecamatan Kepo Baru, Kabupaten Bojonegoro, tentunya dengan tidak lupa protokol COVID-19, gitu ya. Nah, lembaga kami juga punya moto, mendidik dengan tulus, menyapa dengan hati, demi mengharap ridho ilahi, gitu. Dan karena hari ini kita akan ngobrol tentang media belajar selama pandemi COVID-19, yang ingin kami share dan sampaikan di sini adalah media belajar selama pandemi COVID-19 sebelum pandemi COVID-19 ini berlangsung bersama anak-anak didik KB Tarbiyatus Sibyan. Kami rasa kondisi ini sebenarnya bikin kita shock ya, karena ini adalah kondisi yang tidak kita duga sama sekali sebelumnya. Dan hal yang membuat kami selalu bersyukur ada di lembaga ini adalah dengan segala keterbatasan media, perlu kami sampaikan, lembaga kami ini di kampung tempatnya, di pedesaan. Jadi kami harus mampu beradaptasi dengan lingkungan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Artinya begini, di sini kita harus mampu memanfaatkan lingkungan yang ada sebagai media belajar sebaik-baiknya. Jadi secara tidak langsung kerjasama yang luar biasa antara guru, wali murid, dan masyarakat sekitar pada umumnya harus terjalin gitu. Supaya terlaksana pembelajaran yang maksimal dan menyenangkan, mudah dan menyenangkan dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, pada saat tema binatang, kita harus izin ke warga yang punya ternak sapi. Kita ajak anak-anak kita berkunjung ke rumah warga tersebut. Kita izin ke rumah warga yang punya ternak ayam, kita tunjukkan ini ayam. Ada warga yang punya ternak kambing, kita ajak ke sana, seperti itu. Jadi anak-anak bisa belajar lebih konkret dan nyata gitu. Terus pengalaman kami juga selama sebelum masa pandemi COVID-19 ini, pada tema pekerjaan, anak-anak kita ajak main ke rumah warga yang berprofesi sebagai penjahit. Kita ajak anak-anak bermain ke sawah, menyaksikan para petani bagaimana mencangkul gitu. Selama pandemi ini berlangsung, kami selalu berkomunikasi dengan wali murid melalui grup WA, terkadang supaya tidak jenuh, supaya ada warna dalam pembelajaran selama pandemik ini, guru mendatangi beberapa anak untuk ikut belajar melalui bermain bersama anak di rumah masing-masing. Tentu sekali lagi kami sampaikan, tidak lupa kami mentaati protokol COVID-19 yang ada gitu. Baik, supaya lebih nyata lagi
kita akan share foto-foto kegiatan kami. Kak Sela? Halo? Halo Mbak, sudah muncul ya presentasinya, udah di share screen sudah? Iya, sudah. Sudah Oke. share screen. Admin mohon dinaikkan ke layar. Iya. Ya, sambil menunggu silakan lanjut dulu Mbak ya. Oke, oke. Sebentar. Sudah saya buka deh tadi. Ya. Di stop screen dulu, kemudian di share screen lagi. Oke. Ya. Admin mohon pantau Oke. di backstage Gimana Kak? di Sudah bawah. muncul? Ya. Tinggal admin Saya Mbak lihat. ini. Adminnya menaikkan dulu. Kalau enggak ya sambil Oke. lanjut aja dulu gak apa-apa. Oke. Nanti mungkin di sela-sela mungkin udah muncul. Ambil nunggu admin. Ya lanjut aja Mbak. Oke, nggak apa-apa. Ini sebenarnya kami sudah menunjukkan gambar-gambar lembaga kami. Ini ada foto papan nama lembaga kami. Ini adalah foto kegiatan kami selama akreditasi bersama tim asesor Jawa Timur dan sebagainya. Terus ini foto-foto media belajar selama pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan alat-alat dapur ibunya, dengan memanfaatkan belanjaan ibunya. Terus ini juga kami memunculkan foto pendidik Kapi Tarbiyatu Sipyan saat mengunjungi anak-anak di rumah gitu. Halo admin. Halo. Halo Nah, Mbak. Sudah perlu muncul, kita sudah muncul. ketahui dulu. Iya, Lanjut. sudah muncul kan? Sudah, Oke. silakan lanjut. Oke, dan kita juga perlu tahu ya, apa yang dimaksud dengan media belajar. Ini kami mengutip dari karya penulis Gustiawan Usep dalam bukunya Pengembangan Media Pembelajaran Anak Usia Dini. Media belajar adalah alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari guru kepada murid, sehingga murid menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi salah satu poin penting dalam media belajar itu memang harus mengandung unsur ketertarikan. Karena ketika anak tertarik, anak akan merasa senang, maka anak akan belajar melalui bermain tanpa terasa kita sudah mencapai tujuan pembelajaran yang kita targetkan gitu. Apa saja manfaat media pembelajaran? Yang pertama, memperlancar interaksi antara guru dengan murid. Yang kedua, menarik perhatian. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil belajar. Selanjutnya, memungkinkan proses belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, ini yang kita hadapi sekarang, ada pandemi COVID-19 ini. Jadi kapan saja dan di mana saja, baik di lembaga maupun di rumah, kita harus siap gitu. Selanjutnya, mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Ini lebih ke lembaga PAUD yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Selanjutnya, apa saja kegiatan anak-anak Kapi Tarbiyatu Sipyan selama masa pandemik dan sebelum masa pandemik ini berlangsung? Dan yang kedua, media apa saja yang dipakai oleh anak-anak dan orang tua selama belajar di rumah? Bisa kita lihat foto-foto berikut ini. Nah, ini. Di tema Tanah Airku biasanya kita karnaval bareng, kita pakai baju dari plastik bekas. Baju ini yang bikin orang tuanya sendiri, Kak. Ini baju bekas gitu. Terus gurunya memakai kebaya. Ini dalam rangka memperingati kelahiran Ibu R.A. Kartini. Jadi ibunya memakai kebaya, anaknya memakai baju bekas bikinan ibunya sendiri. Kemudian kita diperkenalkan makanan khas lokal Desa Brangkal. Terus ini anak-anak mewarnai bendera. Kita juga terkadang bikin lomba tumpeng antar wali murid. Seperti itu.
Ada gambar lagi nggak? Nah, ini tema tanah airku selama masa pandemik. Jadi ibunya di rumah memakai kebaya dan memperkenalkan makanan khas tradisional Desa Brangkal, Kecamatan Kopoh Baru. Ini dapat Anda saksikan wali murid memperkenalkan kepada anaknya kue nogosari. Ini onde-onde ini. Terus ini madu mongso. Ini makanan khas di sini. Lanjut, pada tema air, anak-anak KB Tarbiyatus Sipyan biasanya antri berwudu, antri cuci tangan. Sebentar. Ada waktu 4 menit lagi, Mbak. Iya. Ya. Nanti Mbak, saya masih ada ini. Ada tamu kayaknya. Iya, sebentar. Gak apa-apa. Ini. Nama juga belajar dari rumah kan, suasana Iya. rumah tetap. Lanjut, ada 4 Ini menit lagi, Mbak ya. Ya, ya, terima kasih Kak. Ini kegiatan anak-anak pada tema air. Ketika di masa pandemik, mereka harus memanfaatkan lingkungan di rumahnya. Ada cuci tangan, wudu, mencuci piring ibunya. Terus mereka juga ada yang mewarnai asbak tempat alat mengambil air gitu katanya. Terus ini, nah ini kegiatan foto-foto yang lain yang perlu kami share. Ini adalah ketika anak-anak dalam tema tanaman obat. Terus ini gambar anak-anak ketika mengunjungi rumah warga yang berprofesi sebagai penjahit dan sebagainya. Masih ada gambar yang lain lagi, Kak? Ini kegiatan sebelum masa pandemik. Ini kegiatan selama masa pandemik, mereka belajar dengan menggunakan media belanja ibunya dan mengumpulkan boneka kesayangannya dihitung dari yang terkecil sampai yang terbesar. Masih ada lagi gambar-gambar yang perlu kami share. Nah, ini gambar-gambar anak Tarbiyatus Sipyan. Membuat angka dari alat dapur ibunya, angka 1 dan angka 2. Ini ketika kita belajar tentang geometri dan sebagainya. Ini gambar saya ketika mengunjungi rumah anak-anak didik kami. Nah, ini kegiatan wali murid sebelum masa pandemik. Wali murid saya itu seperti ini, ketika habis sekolah orang tua mereka makan-makan dan itu sangat enak. Nah, ini. Oke, terima kasih. Salam cinta dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya ternyata. Masih padat ya kegiatannya, Mbak, walaupun masa pandemi ini ternyata ya. Alhamdulillah, Kang Luar Stune, biasa. semoga sehat terus. Iya, oke. Baik. Itu tadi pemaparan dari Mbak Erwina ya dari KB Tarbiyatus Sipyan Brangkal Kopoh Baru ya. Kalau tahu Brangkal tuh sampai masuk sinyal susah, guys ya. Ini Enggak juga. kalau Mbak Erwina ikut pakai wifi nih, wifi antena. Jadi kalau di sana tuh pengen menikmati internet ya paling enggak pakai jaringan anten ya. Karena enggak semua terjangkau di apa ya pakai internet di Kopoh Baru banyak area yang sinyalnya susah banget karena saya sudah sempat keliling juga di beberapa titik di sana. Selain dari rumahnya, karena rumah Mbak Erwina juga beberapa titik. Baik, admin mohon dibantu untuk menaikkan layarnya Bu Yun ya dari TK Tunas Muda Ngadiluweh ya yang akan bercerita bagaimana kegiatan pembelajaran selama masa pandemi di TK Tunas Muda Ngadiluweh. Monggo Bunda, seperti biasa waktunya 10 menit. Profil diri, profil Ya, terima lembaga kasih dan Kak Sela. format. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini karena pertanyaannya langsung saja kami jawab. Ya, ini kami dari TK Tunas Muda Ngadiluweh. Nama saya Bu Sri Wahyuningsih. Ini lembaga kami berada di Kecamatan Ngasem dan berdiri pada tahun 1996 dengan di bawah naungan Yayasan PKK. Sekarang diketuai oleh Ibu Ketua Yayasan, Ibu Ciptaningsih, dan Bapak Lurahnya, Bapak Yatmo.
TK kami ini sekarang mempunyai siswa ada 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B, itu semua berjumlah 36. Terus kepala sekolahnya 1, saya sendiri, dan gurunya ada 2. TK ini selama ini dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, kami menggunakan media atau alat sarana untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada siswa. Kami menggunakan teknologi handphone atau HP. Dan sebelum pandemi ini, kami sudah mempunyai grup WA orang tua siswa. Semuanya, hampir semua dari orang tua siswa masuk di dalam grup itu. Jumlah siswa kami ada 36, yang bisa masuk ada 31. Jadi kurang 5 yang belum bisa mengikuti di grup WA Paguyuban Orang Tua Wali Murid. Selama ini media pembelajaran di grup WA ini kami gunakan untuk menyampaikan bahan atau materi pembelajaran yang harus dilaksanakan anak di rumah dengan didampingi oleh orang tua siswa. Melalui HP di WA grup ini, kita menyampaikannya lewat video, lewat WA. Selain itu, kita juga menggunakan LK. Setiap hari, siswa belajar di rumah dengan didampingi orang tua masing-masing. Setiap hari kami menyediakan LK, tapi LK itu tidak boleh memberatkan siswa. Jadi LK-nya ada 6 setiap 1 minggu, karena permintaan orang tua juga setiap hari harus ada kegiatan. Katanya biar tidak lupa, karena yang B kan mau kelas 1. Nanti kalau lama-lama tidak belajar, katanya bisa lupa. Jadi kita memenuhi permintaan orang tua, setiap hari kita ada kegiatan yang mengerjakan LK, tapi dengan syarat tidak memberatkan siswa. Dan juga kita selalu sering-sering mengingatkan kepada anak untuk mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Kalau tidak penting, tidak usah keluar rumah. Gitu ya, jadi LK itu setiap minggu diambil 2 kali. Hari Senin mengambil LK untuk Senin, Selasa, dan Rabu. Hari Kamis, ibu-ibu mengambil lagi untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, dan mengumpulkan LK yang hari Senin, Selasa, dan Rabu. Tapi untuk pengambilan ini tidak semua orang tua hadir atau siswa hadir, tapi perwakilan dari paguyuban orang tua. Jadi bisa 10 anak diwakili oleh 1 orang tua siswa. Jadi tidak semuanya hadir di sekolahan, karena seperti masa sekarang ini kan tidak boleh kumpul-kumpul dengan orang banyak. Demikian, dan saya juga sangat berterima kasih kepada grup WA Paguyuban Orang Tua Siswa di TK Tunas Muda Ngadilluh ini, karena sangat mendukung dan sangat membantu apapun program dari sekolah, termasuk belajar di rumah ini dengan semangat dan dengan sabar membantu mendampingi anak untuk belajar di rumah, menggantikan peran ibu guru yang di sekolah. Demikian Kak, terima kasih. Halo Kak Sela. Iya Bu, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa. Ternyata banyak kegiatan juga ya. Saya pikir masa pandemi di rumah cuma di rumah aja nyantuy gitu ya, santuy, ternyata enggak ya. Luar biasa kerjaan para bunda-bunda PAUD dari KB maupun dari TK ini yang luar biasa melayani dengan cara apapun, yang penting anak-anak tetap bisa belajar. Seperti itu ya Bu ya. Baik, Bu, kalau boleh tahu berapa Bu jumlahnya tadi Bu? 36 Bu ya? 36 ya. Oke, ada berapa rombel Bu? 2, TKA dan TKB 1-1. Oke, TKA dan B ya Bu ya.
Ya. Kemudian ini jumlah guru Ada 2. 2 ya. Oke. Ya. Ya, oke. Makasih. Terus kalau yang ini Bu, kegiatan resmi berhenti tidak di sekolah itu kira-kira Ibu ingat mulai tanggal berapa atau bulan apa kemarin? Maret tuh Bu ya? Mungkin ya. Iya, bulan Maret ya. Ya, hampir Pertengahan semasa. Maret Mas ya, pertengahan Maret ya. Oke. Ya, untuk Mbak Erwina, apakah selama pandemi ini ada yang tanyain tadi? Maaf Bunda Erwin, kenapa tadi ada gambar anak pakai masker di sekolah? Apakah selama masa pandemi ini sekolah Bunda Erwin masuk? Terima kasih. Dari Mbak Maisaroh ST. Nah, Mbak Erwin, monggo coba direspon. Penasaran Bu, sampai lihat gambarnya jenengan tadi loh, kok ada siswa pakai masker, apakah masuk itu loh? Iya. Ya Kak, terima kasih. Itu tadi ada di gambar pembelajaran sebelum masa pandemik. Itu adalah ketika di awal-awal isu virus COVID-19 ini berlangsung. Jadi belum ada pengumuman kita harus lockdown dan sebagainya. Kita sudah mengajarkan kepada anak bagaimana cara mencuci tangan dengan baik, bagaimana cara memakai masker dengan baik. Nah, setelah itu 2 hari kemudian baru ada pengumuman dari pemerintah kita standby di rumah selama 14 hari kalau nggak salah pada saat itu. Jadi itu adalah hari-hari terakhir kita ada di sekolah. Dan pada hari-hari itu isu COVID-19 memang sudah ada ketika di Wuhan kalau nggak salah pada saat itu. Terima kasih. Iya. Nah, ternyata sudah bisa menjawab ya untuk itu. Oh iya, para pemirsa sampai lupa ini saya. Yang mau interaktif ya, tadi saya mau ngecepres langsung aja, ngecepres jengkeran dewe ya. Oke, namanya aja jengker santuy. Jadi pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi, bertanya langsung pada 2 narasumber kita yang luar biasa, silakan ya. Melalui chat yang sudah tampil di layar Anda di live streaming itu, langsung aja menyapa, terserah mau ke Bu Yun atau Mbak Erwina ya, silakan ya, ke Bunda Yun bisa, ke Bunda Erwina juga bisa, silakan ya. Insya Allah kalau nggak salah saya dapat bisik-bisik tadi ada door prize katanya ya, entah jumlahnya berapa, saya tuh nggak tahu ini, nanti biar narasumber aja yang menentukan nih berapa untuk door prize-nya ya nanti. Oke, sambil menunggu respon dari beberapa lembaga ya. Ini juga ada pertanyaan kedua. Yang pertama tadi yang kepo saya kepo. Namanya juga mak di rumah ini kan nanya anakku suwe gak mlebu gitu ya Pak no anakku gitu ya. Seperti itu. Ini lanjut penanya kedua dari mana ya? Saya bentar tak baca dulu ya. Narsum bisa lihat di live comment ya, di menu aplikasi Anda di live comment tampak itu ya. Misal seperti sambil dipantau aja dulu. Di sini juga ada tanya Bunda Anjani ini. Maaf Bu Erwin, adakah hambatan dalam memberi tugas pada wali murid lewat daring? Terima kasih. Monggo. Monggo Bu. Oke, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Hambatannya itu adalah ketika wali murid berada di tempat yang susah sinyal. Terkadang pagi kita komunikasi akan melaksanakan pembelajaran ini, malamnya baru bisa kirim karena keluar alasannya seperti itu. Terus yang keluar alasannya keluar jadi malam jam 1 malam terkadang baru terkirim Kak. Itu hambatannya. Terus dan untuk menyiasati itu tadi kita datang ke rumah anak tersebut gitu. Iya. Jadi hambatannya di sinyal ya Mbak ya. Dan kalau alhamdulillah Kak sinyal gimana? Tapi ya tetap antusias menyelesaikan ya tugas-tugas itu. Iya, yang membuat saya salut itu wali murid di KP Tarbiyatus Sipyan itu selalu siap ketika saya, Bunda, gimana kalau pagi ini kita bikin kegiatan ini? Siap, Bu Erwin, siap. Oke, Hebatnya responnya berarti bagus ya. Iya. Oke, kalau di Bunda Yun ya di Ngadiluwe. Oh ya maaf Bu, sebelum tanya yang lain.
Sinyal di sana bagus nggak Bu Yun? Ya, alhamdulillah bagus. Bagus ya. Operator-operator juga bagus ya di Ya. sana ya Bu ya. Oke, sama pertanyaannya sama Bu. Kalau tadi ke Bu Erwina ya, adakah kendala Bu ya selama Ibu tadi kan kalau nggak salah ada grup WA terus jumlahnya kan 36, 5 yang nggak bisa masuk. Nah ini mungkin kendala. Kalau boleh tahu diceritakan kendala apa yang dialami 5 siswa ini, 5 orang tua siswa ini Bu? Iya, terima kasih Kak Sela. Untuk yang 5 anak atau orang tua ini yang belum punya HP atau handphone, ini dikarenakan memang keadaan ekonomi. Jadi ya memang kalau dipaksakan ya tetap nggak bisa. Nah itu kita punya solusi, ibu gurunya yang datang dan juga dibantu dengan orang tua yang lebih dekat. Jadi gitu orang tua yang lebih dekat juga dengan sukarela mau membantu anak yang belum punya HP tadi. Oh, jadi aneh ya Bu, yang berdekatan nyamperin. Iya, iya. Bun, ada tugas gitu mungkin ya. Ayo Iya, iya, digarap iya. bareng-bareng mungkin ya. Enak Iya, kan iya, ya. seperti itu. Iya. Ternyata pandemi juga memaksa orang untuk naluri membantunya juga akan muncul gitu ya Bu Yun ya. Iya. Ya. Mungkin selama kegiatan berlangsung juga, apakah ada kendala-kendala lain Bu selain apa ya sinyal tadi nggak punya HP, mungkin ada kendala-kendala lain yang dialami oleh TK Tunas Muda Ngadilwe dalam menerapkan pembelajarannya Bu. Monggo. Ya, terima kasih. Kalau kendalanya mungkin ya tidak terlalu banyak. Ini kan karena di rumah kan yang menggantikan ibu guru orang tuanya. Dan anak-anak tidak senurut kalau bu guru yang memberikan pembelajaran. Jadi kadang ngambek, kadang tidak mau, kadang maunya tidak langsung, tapi harus dibujuk dulu, nanti-nanti atau setelah dia mau main atau apa itu baru mau. Jadi kendalanya seperti itu, tidak bisa langsung mau kalau diajarkan oleh orang tua, tidak senurut kalau yang mengajar itu ibu gurunya. Tapi orang tua tetap kita beri semangat supaya anaknya tetap bisa mau belajar dan orang tua harus tetap mendampingi putra-putrinya di rumah. Oke, baik. Oh, berarti anu ya Bu, sudah mulai ada semacam curhatan dari mama-mama di rumah, orang tua di Iya, rumah. Anu Bun, susah angel, iya, dikongkon iya, belajar gitu. Maunya susah gitu sekolah, ya. gitu. Maunya sekolah. Gak sama bundaku dengan bunda di sekolah mungkin Iya, gitu ya. Mungkin Buyun ngomongnya beda dengan bunda yang di rumah ya. Mungkin mungkin itu yang buat anak. lebih sabar. Karena orang tuanya biasanya kan itu gergeten gitu. Kan anaknya sendiri. Kalau kita kan anaknya orang lain jadi harus sabar, Iya. sesabar-sabarnya gitu. Iya, 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 ya. Boleh, 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 boleh. Ini Bu, dari kerjasama orang tua nih, selama kegiatan Bu Yun ya. Dari 36 orang ini dalam menerapkan pembelajaran di rumah, media-media apa yang mereka pakai Bu? Misalnya Ibu ngasih tugas apa gitu, mereka ada yang kreatif nggak Bu? Ya, semacam kadang-kadang orang tua itu tak kita sangka, tidak disangka kadang-kadang ada orang tua wali murid tuh Ibu punya pembelajaran ini, ternyata dia punya metode yang lain. Nah, ada nggak seperti itu, Bu Yun? Iya, terima kasih. Ada Kak, kadang kita kan juga minta masukan, kalau seperti ini kurangnya apa kan sekarang ini wali murid kan masih muda-muda, jadi mungkin juga lebih berpengalaman kalau misalnya membuat prakarya atau apa yang malah ditambahi Kak, harusnya seperti ini, seperti kan kita juga harus menerima masukan yang lebih bagus, kita pakai dan kita tambahkan dalam program kita biar kegiatan lebih bagus lagi. Oh, jadi artinya begitu Bunda Ya Yun selaku kepala kerjasama ya. ya. Begitu Iya, Bunda Yun menyalahkan tugas, ternyata mereka juga reaktif atau iya, bereaksi, Bu, betul, Bunda iya. ini bagaimana kalau ditambah gini. Nah, dari Iya, Bunda iya, Yun betul, sendiri betul. tanggapannya gimana, Bu? Dari sekolah sendiri seperti itu, Bu. Seneng atau Ya gimana lebih dapat senang masukan karena ya? kita, ya lebih senang kan tambah kita tahu mungkin memang ada kekurangannya. Memang lebih bagus kalau ditambah seperti ini ya. Kalau bagus ya kita pakai, kalau enggak ya kita lihat dulu dan kita harus tetap musyawarah dengan yang lain bagaimana kalau seperti ini. Dan paguyuban itu memang
seperti itu kegunaannya untuk kita sharing, untuk kita mencapai mufakat atau kesepakatan yang lebih bagus gitu. Oke, luar biasa. Ternyata paguyubannya juga sangat Halo Mbak Sela. berdaya ya. Ya, paguyubannya juga sangat berdaya di tempat Anda, nggih Bu, nggih. Oke. Untuk selanjutnya, untuk Mbak Erwin nih, ya tadi kan kalau dari Bu Yun tadi tentang kendala-kendala wali muridnya seperti itu. Bagaimana di lembaga Anda? Ada nggak yang mungkin apa ya reaktif, positif? Ada juga kan lembaga itu. Saya pakai bahasa istilah-istilah corona ini. Ada reaktif positif, reaktif negatif kan gitu ya. Kalau rapid test. Nah, kalau di lembaga Anda di dalam menerapkan media pembelajaran ya, Bunda Erwin ya, bagaimana respon dari wali murid ketika dikasih tugas? Apakah ada kalau kendala tadi sinyal lagi, ada lagi nggak kendala yang lain? Atau mungkin ada yang reaksi tapi positif? Bagaimana tanggapan dari sekolah, Bunda? Alhamdulillah, terima kasih Kak Sela. Kendala kami selain dari sinyal yang agak begitu kurang bagus di beberapa titik Kecamatan Kepongbaru ini, selain itu juga mereka dituntut kreatif untuk mengikuti sesuai apa yang kita tugaskan di grup. Jadi misalkan untuk mencapai kognitif pada anak, mengumpulkan benda dari yang terkecil hingga yang terbesar, benda yang disukai anak atau benda di sekitar apa saja Bunda. Jadi orang tua itu mengumpulkan benda-benda yang di dapurnya, atau anak suka boneka, mengumpulkan bonekanya. Dan ini memicu orang tua untuk kreatif mendidik anaknya dari rumah dan menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua tersebut gitu. Nah, selama ini begitu kondisi seperti ini di rumah masing-masing, adakah semacam curhatan dari wali murid yang disampaikan langsung melalui ini? Ternyata jadi guru tuh begini. Adakah seperti itu, Bu? Iya Kak, kadang saya dikirimi puisi, entah puisi dari mana gitu. Ternyata susah ya jadi guru gitu. Terus kadang, Bu, iki mah tak kongkon peng 50 lagi gelem. Kadang ada yang seperti itu. Ya seperti itu. Tapi kalau masalah keaktifan wali murid, insya Allah wali murid saya aktif semua. Cuma ya itu kendalanya. Kadang merayu anak itu agak kesulitan gitu. Curhatnya memang seperti itu. Oke, luar biasa. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Vina Alfiana. Ini ya. Bu, Bu katanya pemerintah akan mengadakan new normal. Opo new normal? Kok ya wis paham ya? Cerah new normal. Ya. Bu Yun kenal pernah pireng ya pernah dengar nggak? Apakah apa panganan apa Bu new normal tuh Bu Yun? Ya mungkin normal baru. Oh baru iya. normal. Normal baru atau baru normal gitu Bu ya? Iya. Ini pertanyaannya selanjutnya begini. Bu, katanya pemerintah akan mengadakan new normal. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal itu jika sekolah mulai masuk dalam pandemik ini? Mohon dijawab ya, Bu Erwin dulu. Piye Bu? Arab new normal gitu. Sekolah Anda ini persiapannya piye gitu loh. New normal, oke. Kok ngerti ya konsep new normal? Canggih-canggih wali murid sekarang. Iya. Konsep new normal itu adalah menjadi salah satu solusi di tengah pencarian solusi terbaik ya dalam kondisi seperti ini. Ini sangat baik, akan tetapi sebaiknya dilakukan secara bertahap. Karena bagaimanapun masyarakat masih perlu diedukasi dalam menerapkan protokol COVID-19 ini. Setuju, tapi dilakukan secara bertahap dan kita terus melakukan edukasi, kita mengedukasi masyarakat sekitar tentang protokol COVID-19 ini, gitu. Ya, persiapan apa Mbak yang sudah mulai dilakukan oleh lembaga KP Tarbiyatus Supian saat ini? Persiapannya di lembaga kami sudah menyiapkan tempat cuci tangan, terus
Kita juga menyiapkan jadwal hari ini Bunda ini ibunya yang masuk, Kak. Hari ini Bunda ini ke lembaga, kita sharing, kita kasih tugas 2 wali murid. Terus besok wali murid yang lain datang, kita aja share dan kita kasih tugas di rumah. Mendengarkan keluhannya apa? Keluhannya sebatas itu sih, susah merayu anak gitu. Itu yang kita siapkan. Iya, Jadi iya, masuk iya, secara iya. bertahap dan bergelombang gitu. Oke, berarti anu ya, yang masuk itu nanti orang tuanya ya, Bu? Iya. Iya, Oke. Kalau Bu karena Yun, kita itu anak-anak ya. PAUD, Kak. Oh ya, kalau Bu Yun, persiapan apa Bu yang dilakukan untuk menyambut era new normal ini, Bu Yun? Ya, terima kasih. Kalau saya sebetulnya kurang setuju kalau masa dekat-dekat ini sudah diterapkan new normal, karena keadaannya kan sekarang ini bukan tambah membaik, tapi malah banyak yang terkena virus corona itu. Jadi mungkin kok belum siap ya Kak, sepertinya kalau hari-hari ini sudah diterapkan. Tapi kalau memang seharusnya diterapkan, kita harus menyediakan untuk tempat cuci tangan sudah. Mungkin kita kalau anak-anak nggak mau pakai masker, pakai yang itu Kak, yang tutup Ya, di ya facial, mukanya itu. penutup ya, facial Iya, namanya, penutup muka itu. lah. Nanti kalau Ya. memang terpaksa harus sekolah, tapi gimana kalau nanti kalau tempat duduknya itu kan masa TK bergantian kan ya. Kalau di SMA mungkin sudah bisa, tapi kalau di TK ya mungkin kita masuk satu-satu, terus satu bangkunya satu anak gitu. Kok kelihatannya kesulitan gitu loh Kak untuk menerapkan itu. Iya. Makanya hari ini kita ngomong duduk bersama ini kan biar sama-sama tahu yang nonton di rumah nih. Entah siapa yang nonton. Kalau TK kan tahu sendiri lah sifat anak-anak ya. Duduk sini sayang. Mungkin ya malah mendekat. Duduk sini sayang gitu kan ya. Suruh duduk di tempat satu, bisa duduk di tempat yang kedua. Kan namanya anak-anak kan kayak gitu. Nggak bisa kita larang ya. Makanya untuk tataran di PAUD ini harus benar-benar dipikirkan matang-matang langkah-langkah apa yang ke depan, dan juga pemangku kebijakan siapapun, terutama pengurus Himpaudi maupun IGTK ini. Kemarin kalau nggak salah ketua Himpaudi juga menyarankan untuk anak jangan coba-coba gitu kan gitu ya, itu bahaya. Karena kalau anak-anak ini kan sudah tahu semua, jenengan nggak perlu dikasih tahu bagaimana perilaku anak itu. Kalau dipenging ya kayak ngono kuwi Bu modelnya ya. Lek gak dipenging iki kok bahaya kan gitu kan. Makanya ayo pikirkan bersama bagaimana menghadapi era new normal ini. Matur nuwun atas responnya ya. Kita lihat dulu Mbak Vina ya, sudah kami bacakan. Nah, kita lihat dulu ini, wah. Ini tak lihat dulu ini. Ada masukan Bu dari siapa nih? Bu Nurin. Bu Yun luar biasa. LK-nya setiap hari LK apa Bu ya? Lembar kerja. Oh, lembar kerja. Iya. Lembar kerjanya setiap hari. Nah, di dalam LK itu apa saja media yang digunakan? Mungkin bisa diberikan beberapa contoh. Salam dari IGTKI Purwosari. Bu Nurin. Bu, lembar kerjanya kasih contoh Bu. Ini katanya Bu Nurin jenengan luar biasa lembar kerjanya. Iya. Bisa sharing Bu ke yang lain, monggo Bu. Iya. Terima kasih Bu Nurin atas pertanyaannya. Memang setiap hari kita mengadakan LK untuk untuk belajar anak di rumah, tapi tadi kita tidak memberatkan untuk siswa. Jadi LK-nya ya yang ringan-ringan saja, seperti sekarang. Seperti kalau waktu tema, dan LK memang sesuai tema ya, tema rekreasi untuk anak, itu yang TKA mewarnai gambar kereta api, yang B itu menebalkan huruf dan gambar kamera lalu diwarnai. Seperti itu Bu Nurin. Jadi walaupun ada LK tapi tidak memberatkan siswa, dan mungkin daripada bermain bermain HP atau kan lebih baik kita mengerjakan seperti itu untuk mengisi waktu anak di rumah. Memang permintaan orang tua seperti itu, setiap hari harus ada kegiatan untuk anak biar katanya tidak lupa gitu loh Kak. Terima kasih. Oh. Ya. Ngomong-ngomong Bu Nurin kok perhatian banget ya dengan sekolah Ibu ini ya, sampai Purwosari, Ngasem kan jauh toh Bu itu.
Udah kecuali teman lewat Kak, udah oh, temen. enggak. Ngomong-ngomong tahu dari mana lembar kerjanya Bu Yun nih kalau boleh tahu? Atau Ibu sering nge-share di WA gitu atau gimana? Lembar kerja yang dimaksud Bu Nurin tadi, Bu Yun. Lah tadi kan saya ngomong setiap hari ada LK, jadi Bu Nurin tanya seperti itu. Oh, nggih, paham, Ya, paham, selain paham, itu paham. Ya, ya. nanti LK atau kita tugas yang kita berikan itu bisa dilaporkan lewat video atau waktu anak-anak mengerjakan di rumah itu laporannya juga lewat WA seperti itu, Pak. Oh, mantap. Jadi tetap harus berpikir apa sih tiap hari apa gitu ya Bu Yun ya. Ini besok apa, terus besok apa, atau minggu depan apa. Mungkin seperti itu. Mungkin Bu Yun boleh Iya. dikasih share ya tips-tips untuk menentukan tema LK besok, LK depan tuh seperti apa yang diterapkan di lembaganya Bu Yun nih? Ya, untuk LK kan kita sesuai tema dan setiap minggu kita kan sudah mempunyai tema. Jadi bu guru kita mengerjakan untuk 3 hari LK yang dikasihkan untuk setiap hari Senin. Terus membuat untuk 3 hari yang diberikan untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi guru kami tetap masuk dan membuat LK itu kan kita sudah punya sekarang kan ada dari BOP itu kita persediaan kertas juga banyak, kita belinya ngambil dari dana BOP, jadi kita tidak kesulitan untuk mengisi membuat LK untuk anak-anak, kegiatan anak di rumah belajar itu. Oh, mantap sekali. Ya, tetap produktif di tengah pandemi ya gitu. Nah, ini pertanyaan menarik untuk Bu Erwin ya. Bu Erwin dari Bunda Raffi Sutiem ya. Oke. Sebentar, ada lagi yang atas, maaf. Bu Raden. Bu Erwin, bagaimana cara mengatasi ketika ada anak yang ketika mengerjakan tugas di rumah namun gak mau difoto atau di video Bu? Pripun nih Bu? Iya. Iya Kak, terima kasih. Itu menjadi kendala beberapa wali murid kami ketika mengerjakan tugas kemarin, sebenarnya sudah disampaikan di grup. Kendalanya memang itu. Yang pertama, memang kita dekat kepada anak, harus dekat kepada anak. Orang tua tidak menjustis anak. Sampean ki kok angel ngongkonane foto. Itu semakin membuat diri anak down dan tidak percaya diri. Itu bagian dari justice kepada anak yang tidak positif sama sekali. Terus yang kedua, berikan contoh kepada anak. Kita itu guru PAUD, Bu nggih. Setiap di lembaga, wayahe meloncat, ya aku yo culot-culot Kak, meloncat ngono Kak, senajan ronjol Bu ya. Nah, itu memang kita ngasih stimulasi ke anak. Orang tua monggo kita kasih stimulasi kepada anak. Gini loh sayang, nanti ayo foto dan sebagainya. Kita video nak, nanti gitu dirayu, didekati. Dan kita beri kepercayaan diri kepada anak bukan hanya karena ada tugas dari bu guru ini dan sebagainya setiap hari. Dengan salah satu caranya adalah menghindari membentak anak di depan umum, di depan teman-temannya. Mamamu iki angel tuturane. Itu bikin anak shock dan tidak percaya diri dan merembet ke hal-hal lain. Salah satunya ya ini, diajak foto nggak mau, di video nggak mau, karena anak tersebut memang tidak percaya diri. Mungkin. Oh, oke. Siap. Ternyata nggak semua anak seneng di video atau di foto ya ternyata. Iya. Kalau di tempatnya Bu Yun, pripun Bu? Sama, ada nggak yang seperti itu Bu Yun? Ada Kak. Ada yang kemarin untuk foto yang ditempel di LPPAD di rapot itu juga nggak maunya ya di rumah sendiri. Kalau sama-sama temennya itu juga nggak mau, ya nangis betul, nggak mau, nggak tahu mungkin takut atau gimana gitu, mungkin kurang percaya diri itu Mas. Jadi memang ada seperti itu ya. Ya, aku juga baru tahu juga ya kayak gini, ada anak yang nggak mau difoto padahal ibunya loh Bu sampai gini cekrek ngumpul cekrek ya, itu ibunya loh Bu ya, itu ibunya, kok anaknya nggak nurun ya, ada apa yang terjadi ini ya. Mungkin tadi ada justifikasi itu kata Bu Erwin tapi contohnya kan sudah cukup toh Mbak, setiap mamanya juga cellphone gitu ya, kenapa kok anaknya seperti itu? Oke, lanjut. Wah, ini yang tanya banyak ini, pripun sampai jam 1 siap ya.
Ini dari Bunda Raffi Sutiem, Bu ya. Bu Erwin, ini Bu Erwin nih. Adakah reward untuk anak yang belajarnya maksimal dan kompak bersama orang tua di rumah dan wujudnya seperti apa? Makasih sebelumnya. Ini jangan-jangan wali muridnya jenengan nih. Kok minta di reward-reward gitu? Bukan ya? Ini pengalaman Kak. Terima kasih ya saya jawab. Jen, Ini jen, jen. pengalaman saya pribadi selama pembelajaran di masa COVID-19 ini. Jadi ada tugas mencuci bajunya, terus melipat. Kemudian di hari berikutnya ada pesan suara masuk ke WA saya. Bu Erwin, hari ini aku sudah bisa mencuci baju Bapak gitu. Wah, bagus sekali, subhanallah. Main sini, biar dikasih hadiah sama Bu Erwin. Kan sedih lu Kak, no ngarep omahku. Dia sudah datang ke rumahku. Pinter ya piye omahku. Sini tak kasih hadiah itu sebenarnya belum siap, aduh. Akhirnya ya kita kasihlah gitu biar anaknya senang. Iya, ada. Ini berarti aneh ya pengalaman terjadi di lembaga Anda seperti itu ya. Iya, anaknya lapor. Bahkan salah satu wali murid itu mengintai anaknya mencuci baju ibunya itu dicuci dulu, dikasih rinso, terus dikasih terus di hanger dan sebagainya. Orang tuanya itu loh heran gitu, terinspirasi dari tugas-tugas yang sebelumnya. Itu wali murid saya. Oh, iya. Berarti ya anaknya sudah bisa KB kelompok bermain tuh usia berapa sih? Usia 4 tahun ada. 3-4 tahun. Ya. Mau nyuci bajunya orang tua seperti itu. Iya. Ya, nyucinya anak gimana tuh, Kak? Iya, paham ya. Kalau di Buyun sendiri, Bu, apresiasi itu menurut Buyun penting nggak? Terus apa yang sudah dilakukan bentuk apresiasi dari media pembelajaran terapkan pada kerjasama wali murid selama ini? Terima kasih Kak Sela. Untuk apresiasi itu tidak harus berupa barang atau berupa hadiah. Kita bisa mengapresiasi dengan perkataan yang positif. Bagus, pintar sekali, hebat, gitu aja nggak apa-apa. Jadi anak-anak sudah senang karena karyanya dihargai dan kita juga sudah memberikan pujian atau kata-kata yang bagus, dia sudah senang. Jadi tidak harus pakai hadiah berupa barang. Itu Kak Sela untuk di tempat saya. Iya, itu Bunda Raffi Sutiem udah dijawab ya. Jadi kalau reward atau bahasa orang sekarang apresiasi ya Bunda Raffi. Jadi nggak mesti pakai barang. Nanti kalau pakai barang terus kasihan gurunya yang lockdown ini ya. Jadi dipahami ya. Datang udah di depan rumahku. Ya, garai sampai ngomong dapat hadiah, ya bener lah. Ya. Kondisinya seperti ini, kerungu hadiah mesti aku deh nomor pertama ya nih ya. Ini terima kasih Bu Erwin, sinyal keluar tidak menjadi masalah dalam pengerjaan tugas. Semangat jenengan luar biasa. Ini wali muridnya kerumpiung kabeh, wali muridnya Bu Erwin kata rame ning Facebook ya. Oke, berikutnya dari Bu Herni. Maaf Bu Erwin, mohon resepnya juga Bu Yuni ya. Bagaimana cara bikin wali murid kompak seperti wali muridnya Bu Erwin dan Bu Yun? Pripun? Resepipun pripun niku? Monggo Bu Yun dulu kayaknya nih. Ya, terima kasih. Iya Kak Sela, terima kasih karena sudah kebiasaan kita ya. Kita selalu apa saja kita bahas bersama-sama dengan paguyuban orang tua siswa. Jadi sudah seperti punya tanggung jawab ke sekolah seperti itu Kak. Jadi untuk rekreasi, untuk perpisahan, untuk apa itu selalu kita libatkan. Jadi orang tua juga ikut memikirkan bagaimana program sekolah itu bisa berjalan dengan lancar dan memang alhamdulillah sekali sangat mendukung dan membantu untuk pelaksanaan setiap program di sekolah. Jadi memang kompak betul untuk penggalian dana untuk apa juga. Tapi yang megang memang ya paguyuban sendiri kan ada pengurusnya, ada ketua, sekretaris, bendahara. Jadi memang kita sudah pembiasaan seperti itu, apa-apa kita musyawarahkan bersama,
dan yang memegang juga paguyuban sendiri, orang tua sendiri, dikelola sendiri, kita cuma memantau saja gitu Kak. Jadi memang sudah terbiasa kita kompak semuanya antara guru, orang tua dan siswanya gitu Kak Sera. Ya, dengan adanya paguyuban itu Bu Yun merasa terbantu enggak kira-kira selama ini? Terbantu sekali ya, terbantu sekali untuk Ya, mungkin pekerjaan yang seharusnya bu gurunya untuk apa? Untuk kegiatan rekreasi atau perpisahan itu kita sudah bisa melepas dan yang dikelola oleh orang tua atau paguyuban itu sendiri Kak. Jadi kita sudah agak ringan pekerjaannya gitu. Oke, luar biasa. Jadi udah mulai dibiasakan ya Bu ya, mulai kebersamaannya Ya, juga, tanggung jawab ya, tanggung jawab juga gitu. Kalau di Bu Erwin bagaimana untuk ininya, untuk Ya Kak, tip, terima kasih. wali murid paguyuban band kompak gitu ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dengan adanya organisasi paguyuban wali murid ini sangat meringankan tugas guru, sangat membantu kami selama pembelajaran di lembaga selama ini. Kuncinya adalah kita selalu menjalin komunikasi dengan wali murid, menjalin komunikasi, dan itu tadi KBT Tarbiyatu Sibyan memiliki kegiatan rutin 3 bulan sekali dengan wali murid. Sekolah orang tua itu kita pakai untuk mengevaluasi kegiatan 3 bulan ke belakang, kurangnya di mana. Terus 3 bulan ke depan kita akan merencanakan apa, itu selalu kita komunikasikan dengan wali murid. Seperti itu. Terus yang kedua, kita sering mengadakan kegiatan yang melibatkan orang tua secara langsung. Bisa lomba tumpeng, bisa lomba memakai kebaya, bisa kita adakan lomba membuat baju dari bahan bekas, dari koran dan sebagainya. Dari koran, dari plastik itu pernah kita lakukan. Itu aja sih kuncinya. Kita selalu berkomunikasi dan mengadakan kegiatan yang melibatkan orang tua secara langsung. Jadi orang tuanya aktif, kreatif, selalu berkomunikasi dengan kita untuk mencerdaskan anak-anaknya. Gitu ya. Terima kasih. Oke, mantap. Yang jadi pertanyaan saya begini, ya kadang-kadang dalam ngomong media pembelajaran nih, kalau tadi sempat disinggung di Bu Yun ya, Bu Yun tadi juga sempat menyinggung tentang biaya nih. Selama ini apakah ada keluh kesah tentang tugas-tugas atau apa ya, lembar kerja yang dibebankan ke orang tua? Biaya neng, dengan bahasanya wong desa ya. Duit nah gitu. Ada enggak seperti itu? Mungkin dari Bu Yun dulu. Pripun Bu, selama ini memberikan media pembelajaran atau lembar tugas, lembar kerja ke wali murid. Pripun, ada enggak pernyataan-pernyataan seperti itu Bu Yun? Ya, terima kasih. Alhamdulillah tidak ada Kak untuk kendala yang keberatan atau gimana karena stok kertas di sekolah kami masih banyak karena memang kita mempersiapkan untuk itu. Dana dari BOP kita gunakan untuk pembelian kertas yang memang kita sebelum pandemi ini juga sudah setiap tema kita juga membuat LK atau membuat yang harus dikerjakan anak. Setiap tema kan memang ada yang harus ada LK-nya, juga yang harus praktek langsung. Semuanya itu tidak ada kendala untuk selama ini. Dan orang tua juga tidak ada yang mengeluh. Memang semangat semua Pak untuk membantu keberhasilan dari lembaga itu. Wah, juga mantap, tidak menarik orang tua. Itu dari sekolah ya, dari sekolah kertasnya juga dari sekolah semua. Iya. Berarti berarti pure dari sekolah kalau tempat Ibu ya, karena saya masih dengar kadang-kadang di masa sulit kok ya tugas kan gitu. Terus di Mbak Erwina bagaimana tentang pemberian tugas, lembar kerja dan lain-lain sebagainya? Apakah ada kendala untuk sambat lah bahasanya, curhatan tentang biaya dan lain sebagainya itu Bu? Terima kasih Kak Sela. Saya di kelompok bermain ya Kak, tugasnya itu masih seputar lingkungannya yang murah dan akrab, dekat. Jadi tidak memerlukan biaya Kak. Memakai alat masak ibunya, belanjaan ibunya dan sebagainya. Seperti itu aja selama ini. Jadi nggak ada biaya. Iya. Berarti memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka gitu ya. Iya. Dan yang penting cocok dengan tema-tema yang ada. Iya. Oke, jadi ini ya Bunda Herni tadi yang tanya, resepnya udah dibagi dari Bu Yun tadi, libatkan mereka, diajak kerjasama, membudayakan
bersama, kasih tanggung jawab juga sampai iuran pun mereka sudah pegang ya, bahkan sampai apa Bu, rekreasi udah mereka yang nangani. Di Mbak Erwina tadi di presentasi sudah disampaikan mangan bareng, terus ngerumpi bareng, rasan-rasan bareng, dan menawa iku Mbak. Ya, mungkin itu guyonan saya ya. Artinya kebersamaan itu penting. Jadi biar nanti ketika ada sesuatu yang perlu disampaikan ke mereka, mereka merasa memiliki ya, mereka memiliki tanggung jawab kata Bu Yun tadi ya. Selanjutnya ini ada lanjut dari Raden Mas Joko. Ini untuk anak PAUD TK saya, untuk anak PAUD atau TK, saya kira lebih cocok homeschooling untuk kondisi seperti sekarang ini. Dengan pantauan Bapak, Ibu, guru, tutor dari rumah. Mungkin yang disampaikan Bu Yun tadi ya, kok aku soalnya kok kurang wani ya, kayak Bu Yun tadi ngomong gitu ya. Nah, Mbak Erwina pripun, Mbak? Apa bener? Kira-kira cocok nggak seperti itu? Cocok juga sih, anak PAUD itu rentan. Makanya konsep kami adalah orang tua yang datang. Dan yang kedua itu secara pribadi supaya sekolahan kita nggak suwung lama-lama, Kak. Seperti itu. Gitu. Oh, iya Ya, iya iya. kasihan sekolahan kita. Aku tak tulis sih, khawatir ada yang kelewatan ini Iya, pertanyaannya ya. Saya tak lihat dulu. Ini aku iya. kemarin diprotes penanya, Kak, pertanyaanku nggak diwocok. Nah ya, ini aku khawatir kelewatan, jadi saya tolong dibantu nanti kalau misalnya ada kelewatan, karena waktu kita terbatas nih, tinggal 15 menit lagi juga. Ada berapa? Tadi sudah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 penanya yang sudah saya baca di Iya. sini. Untuk door prize silakan nanti terserah, urutan boleh atau gimana boleh, tergantung ketersediaan ya. Oke, Oke. untuk berikutnya sebentar Mbak, tak lihat dulu pertanyaannya. Saya tak tengok. Dari menyapa, ini rata-rata menyapa dari mana-mana. Banyak sekali yang mantau hari ini ya teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mantau. Nah ini nah, ada lagi dari Bu Atifah, Bu Mbak atau siapa juga roh. Yang penting saya sapa dulu. Maaf Bu Erwin, strategi apa yang paling mudah agar anak itu mau dan senang belajar dengan sendirinya tanpa membedakan belajar di rumah dengan orang tua itu orang tua itu nggak menyenangkan, atau di sekolah bersama guru itu lebih menyenangkan. Jadi kayaknya ini semacam curhat ya Mbak, atau Curhat ya, Kak, itu curhat ya. curhat. Anaknya udah mengaku jujur Bu Yun ya. Enak sama bu guru, sama mama, sama ibu gitu. Ibu marah-marah terus mungkin kayak gitu. Pripun tipsnya untuk orang tua itu pripun? Biar mereka tuh nggak curhat, enakan bunda, enakan Bu Yun, enakan Bu Erwin yang ngajar, itu pripun Mbak Erwin? Terima kasih Kak Sela. Untuk anak PAUD itu belajarnya gimana ya? Anak PAUD itu belajarnya nggak gimana-gimana. Biarkan dia belajar sesuai dengan dunianya sendiri. Nggak harus belajar terus membaca, terus menulis, kemudian orang tua dan sebagainya, itu enggak. Belajarnya anak itu bermain sesuai dunianya. Dan kita sebagai pendidik atau yang mendampingi anak tersebut tinggal mencatat perkembangannya. Seperti itu belajarnya anak PAUD. Jadi biarkan saja biarkan dia bermain bola, biarkan dia bermain boneka, biarkan dia bermain apa saja yang dia senangi, yang sesuatu yang menjadi tertarik untuk dirinya sendiri, kemudian kita hanya mengarahkan dan mengawasi. Jangan paksa anak untuk masuk ke dunia dewasa kita, sekolah harus membaca, harus menulis dan sebagainya, itu tolong jangan. Anak PAUD akan tertekan jika diajak masuk ke dunia orang dewasa seperti itu dunia orang dewasa loh, anak SD, anak MI, anak SMA, anak SMP, itu dunianya harus membaca, menulis, berkutat dengan buku dan sebagainya. Itu anak-anak bisa down, bisa stres. Jadi pada intinya adalah belajarnya anak itu melalui bermain, seperti itu. Terima kasih. Ya, ini tadi kayaknya curhat nih. Bagaimana kalau di tempatnya Bu Yun nih,
Bu Yun? Pripun Bu Yun? Ya, terima kasih. Memang ada ya yang anak seperti itu. Kalau seperti itu kita tetap ada yang orang tua laporannya, misalnya kita harus tetap memberikan semangat agar tetap sabar sampai anaknya mau diajak untuk belajar bersama atau didampingi orang tuanya. Kalau memang laporannya memang betul-betul tidak mau, ya kita sebagai guru harus mengunjungi di rumahnya agar anak itu bisa seperti teman-teman yang lain bisa mengerjakan tugas yang diberikan dari sekolah untuk anak pada hari-hari yang anak-anak mungkin tidak mau diajari oleh orang tuanya seperti itu. Jadi kita harus memfasilitasi anak yang belum bisa seperti teman-teman yang lain atau ketinggalan karena mogok atau tidak mau belajar dengan orang tuanya. Jadi gurunya yang harus siap untuk membantu dan mengunjungi di rumahnya gitu Kak Selma. Oke, jadi anu ya Bu, ada semacam intensif, pendampingan intensif dari Ya, guru juga ya. Karena ya, gini, menurut ya. saya Kalau kan memang kadang, betul-betul tidak mau. nah, kadang katanya Mbak Erwin tadi, Bunda Erwin, orang tua kadang mengajak anak itu ke arah dewasa. Mungkin itu yang saya tangkap Sami. Termasuk saya ya. Di rumah kadang anak itu harus kita paksa, yuk baca terus. Ya, anak PAUD nih. Dunia anak PAUD katanya Mbak Erwin tadi main kan gitu. Nah, ini harus pinter-pinter yang ngomong nih. Bagaimana ngajak mereka mainan kan gitu ya. Kadang-kadang belajar tuh kita menganggap identik dengan baca, tulis, gambar kan gitu. Kan nggak gitu ya Bu Yun ya, nggak mesti harus begitu kan ya. Karena Enggak, enggak, ada enggak seperti itu. ada 5 aspek, saya nggak hafal sih 5 aspek di motorik dan lain-lain tuh loh, aku nggak hafal karena saya bukan pendidik PAUD. Kognitif, Ya, baca, ya. nah itu mungkin di ini ya, ketika nanti di era pandemi ini kita kan nggak tahu ini sampai kapan ini selesai. Tapi yang jelas fungsi dan keberadaan orang tua dalam menerapkan media pembelajaran ini sangat dibutuhkan. Makanya di sini mungkin guru pendidik di masing-masing lembaga ini sangat perlu memikirkan strategi bersama bagaimana nanti kerjasama yang baik antara guru dan wali murid. Karena wali muridnya jenengan ini kan walaupun S1 kan bukan S1 PAUD Bu ya. Atau bahkan nggak ikut kegiatan TOT PAUD dan lain. Tapi jenengan yang saya kira sudah banyak pelatihan-pelatihan tentang anak dia sini usia dini, parenting, mungkin sudah bisa menerapkan satu persatu. Tapi tantangannya adalah ketika orang tua nih, misalnya kak saya lulusan saintis nih, nggak pernah sedikit pun disentuh tentang bagaimana mengelola pendidikan anak. Tiba-tiba di rumah dipegang anak. Ini kira-kira ke depan langkahnya seperti apa? Seperti apa ya? Mungkin Bu Yun bisa mulai dulu. Iya, Kira-kira terima tips kasih. ke depan Betul. melibatkan orang tua itu pripun Bu? Iya, karena kita kan ada kegiatan parenting ya Kak. Jadi di dalam parenting itu ada pembelajaran yang pola asuh anak, gizi anak, semuanya itu ada. Jadi kita menyampaikannya melalui materi waktu kita parenting dengan orang tua siswa. Jadi kita memberi masukan bagaimana caranya mendidik anak yang baik dan tidak dengan memakai kekerasan itu semua kita sampaikan cara yang baik untuk mendidik anak. Jadi jangan sampai dengan memakai kekerasan. Jadi dengan parenting itu kita menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan orang tua terhadap anak. Terima kasih Kak Sarah. Gitu. Nah, menarik. Parenting berarti ya. Jadi Ya, kira-kira ke depan dengan kondisi nggak boleh ngumpulin orang seperti ini Bu ya. ya. Strategi bagaimana parenting ke depan di lembaga Ibu yang akan disiapkan nih ke depan Ibu? Untuk parenting ya karena belum ada programnya ini yang semester 2 kan ya memang Ya. belum dilaksanakan ya ini semester 2 sudah mau habis. Kita parentingnya lewat grup WA itu. Jadi kalau ada orang tua yang kesulitan atau gimana atau ada keluhan kita lewat grup WA itu aja. Mungkin kalau ada kendala apa dari siswa dan orang tua itu disampaikan di grup WA. Jadi kita untuk memberikan apa yang harus dikerjakan orang tua atau siswa. Jadi keluhannya disampaikan di WA grup itu. Jadi kita bisa memberikan solusinya sebisa mungkin untuk orang tua bisa biar pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang walaupun tidak maksimal, yang agak menyenangkan, yang tidak terlalu tidak berhasil gitu loh Kak. Jadi ya tujuan pembelajaran diusahakan semaksimal mungkin ya walaupun tidak maksimal itu berhasil dengan baik.
Oke, baik, baik, baik. Jadi tetap memanfaatkan karena kita dilarang berkumpul banyak orang gitu. Kalau di Mbak Ya, Erwina iya. sendiri, strategi ke depan untuk ya tadi Mbak, banyak background orang tua mungkin lulusannya SMA, bahkan SMP, mungkin SD ya, maaf ya. Bagaimana biar tujuan sekolah dalam menerapkan media pembelajaran ini berhasil dengan tanpa kekerasan kata Bu Yun, dengan ini apa langkah-langkah ke depan yang akan diterapkan di lembaga Anda, Mbak Erwin? Oke, terima kasih Kak Sela. Kalau selama ini sebelum pandemik ini berlangsung, memang kita sudah ada program 3 bulan sekali kita mengadakan evaluasi pembelajaran di 3 bulan ke belakang dan 3 bulan ke depan. Itu 1 tahun 3 kali Kak kita laksanakan di lembaga. Kemudian yang 3 bulan itu kita laksanakan di seluruh kecamatan. Jadi wali murid itu berkumpul di seluruh kecamatan. Kepong Baru, seluruh kecamatan Kepong Baru itu kita kumpulkan jadi satu. Jadi bulan 3 di lembaga, bulan 6 di lembaga sekaligus membahas tentang haflah akhirus sanah, wisuda anak PAUD dan sebagainya, itu wali murid kumpul. Kemudian bulan 12 kumpul, bulan 9 itu biasanya kita adakan parenting atau sekolah orang tua sekecamatan. Jadi kalau Kak Sela pernah memantau Facebook saya, jadi setiap bulan 9 itu kita selalu menghadirkan wali murid ribuan sekecamatan Kepong Baru. Sudah 5 tahun ini kita bekerja sama dengan Dean of School, Mr. Nafi, kita datangkan ke sini setahun sekali, Ibu Kak Sela. Dan itu dan di situ wali murid akan menerima materi dan trik-trik untuk menghadapi anak yang seperti ini dan sebagainya. Itu memang sangat bisa dijadikan masukan sekali dari wali murid yang background-nya dari berbagai latar itu, gitu Kak. Dan Kalau ke depan gimana? Ya, Gimana kalau ke depan? strategi ke depannya sejauh ini kita masih lewat grup WA saja. Oke, Belum baik. ada belum ada rencana lain selain dari grup WA itu. Baik, baik. Ya, Ya, terima kasih banyak. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ini ya, yang mau kita sampaikan. Mungkin nanti bisa dibantu balas di komen ya, Mbak Erwin di blogger Bujun. Di link yang kami kirim itu walaupun selesai acara tapi Anda bisa memberikan menjawab di balas komen ya. Ini ya. banyak ini ada yang nanya tentang macam-macam nih. Ada yang nanya tentang strategi PBDB. Itu besok, Mbak ya. Yang nanya PBDB materi besok ya. Ya, ya. Oke. Dan yang terpenting adalah peran orang tua saat ini adalah sangat penting banget karena kerjasama yang baik dari orang tua dan sekolah itu menentukan bagaimana media pembelajarannya akan sampai sesuai harapan dan tujuan dari sekolah seperti Ya. itu. Nah, terakhir selaku closing statement dan sekaligus nanti teknis pemberian door prize-nya, aku belum ngerti loh door prize-nya apa ini. Silakan sampaikan. Nanti closing statement dulu, setelah itu nanti sampaikan tentang door prize-nya. Monggo Bu Yun dulu. Bu Yun. Door prize saya, Kak. Closing Bu, penutupan dulu, closing statement dulu. Ya, terima kasih. Jadi untuk acara hari ini kita kesimpulannya adalah tentang penggunaan media pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini ya. Jadi kita harus pandai-pandai memilih media yang tepat untuk kita menyampaikan materi pembelajaran kepada anak, dan itu untuk di TK saya satu-satunya ya HP itu yang bisa dipakai supaya kita bisa menyampaikan materi pembelajaran ke anak, ke orang tua yang mendampingi belajar anak di rumah. Seperti itu Kak, jadi di TK saya cuma HP satu-satunya, dan lewat situ juga kita bisa memberikan pembelajaran lewat video. Itu kesimpulannya untuk hari ini di TK saya. Terima kasih Bu Yun. Dan closing statement dari Bu Erwina. Monggo Bunda. Oke, terima kasih Kak Sela, Ibu Yun, terima kasih. Dan pada intinya materi hari ini yang kita bincangkan adalah pendidik dan wali murid terus bekerja sama pandai memilih media pembelajaran yang ramah lingkungan dan murah di masa pandemi COVID-19 ini, dan selalu berkomunikasi aktif dengan wali murid gitu. Dan jangan lupa selalu di rumah saja. Terima kasih dari saya.
Oke, tepuk tangan dulu para pemirsa di rumah untuk dua orang narasumber kita yang luar biasa pagi ini. Semoga sehat-sehat semua. Ya, saatnya Amin. mengumumkan door prize. Ini ada Oke. yang saya catat ini ada yang saya catat urutannya ya, Bu Ya. Maisaroh ST, Bunda Anjani, Vina Oke. Alfiana, Nurin Nuzulia, Bu Raden, Bunda Rafi Sutiem dan Atifa. Tuh 2, Ya. 3, 4, 5, 6, 7. Terserah mau dikasih berapa orang Ini ya. Dan serahkan ke ya. panitia dari Himpaudi maupun dari TKI. Monggo dari Bu Erwin dulu mau ngasih apa nih? Katanya tadi ada. Oke, saya sudah menyiapkan 2 paket buku. Buku Dahsyatnya Menjadi Orang Tua dan Guru yang Inspiratif karya Mr. Nafi Palin. Saya sudah siapkan 2 paket ini. Nanti bisa Wow, bisa mantap. menghubungi keluarga besar blogger Bojonegoro atau pengurus Himpau di daerah Bojonegoro. Iya, Terima berarti ini kasih. khusus untuk 2 orang nih. Yang pertama Bu Maisaroh, nanti bisa japri nomor saya ya Bu ya, atau Oke, dijaprikan di media sosialnya blogger ya. Itu di Facebooknya oke. japri aja Messenger nanti berarti Ya, 2 orang Mbak ya. Berarti ya. buku nanti saya pilih untuk Ibu Maisaroh dan Ibu Bunda Anjani, 2 orang Oke. pertama yang ya itu. Kemudian dari IGTKI, monggo mau ngasih apa ini kira-kira door prize-nya nih? Ya, terima kasih. Ya, ini dari GTKI ada 3 paket pulsa ya untuk 3 orang, Mas. Jadi yang aktif ya 3 paket pulsa Pulsa. ya untuk 3 orang ya. Ya 3 orang berarti urutannya ini tak kasih yang belum dapat aja deh kalau gitu ya. Ya, Kan Maisaro kan sudah, Bunda Anjani ya. sudah. Berarti 3 ya Bu ya. Yang dapat nanti Vina Alfiana, Ibu Nurin Nuzulia. Bu Nurin Bu dapat Ya, pulsa selamat. dari Bu Yun ya. Di PTKI sama Bu Raden itu siapa nanti tolong japri ke medsos kami ya di ini atau komen tapi jangan Oke. nyantumkan nomor HP di komentar kami ya karena itu data pribadi ibu-ibu ya jangan mencantumkan nomor HP di komentar bahaya ya Ya. dijaprikan aja ke medsos kami. Oke dari Kak Sela mengucapkan terima kasih banyak tadi ada yang berterima kasih pada 2 orang yang sudah mau berbagi tips ya. Ya Bu Erwin juga katanya ini dicolek di komentar-komentar. Terima kasih Bu Erwin dan Bu Yun yang sudah sharing kegiatannya dan ternyata itu menginspirasi yang lain. Mungkin sama ini nggak kepikiran Bu gitu loh. Walah yo 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 iso yo yo kayak Bu Erwin tadi memanfaatkan belanjaan orang tuanya kok jadi bahan. Mungkin Bu siapa? Bu Yun tadi juga LK kata lembaga kerja ternyata lembaga lain belum Bu gitu loh Bu. Ya. Nah, itulah bisa mulai diterapkan bagi para pendidik PAUD semua yang ada di rumah. Mari Ya. berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih Amin. banyak pada semua yang hadir di rumah. Mohon maaf jika kami dalam berinteraksi kurang berkenan di hati. Jangan lupa besok yang tanya PBDB itu besok akan maaf tadi ya kalau nggak salah besok PBDB ya. Bagaimana PPDB selama pandemi COVID-19. Dari Kak Sela, mohon maaf mewakili teman-teman komunitas blogger Bojonegoro. Apabila ada yang kurang berkenan hati, ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Turun Bunda Erwin, Buyun, Sama-sama. Sama-sama ya. Sukses. Mantap. Mantap.